Baik, anak-anakku yang saya banggakan, setelah kemarin kita sudah mencoba membaca Quran Surat At-Taubah 105 sebagai dalil etos kerja, kita lanjutkan mencoba menganalisis hukum tajwid yang ada di dalamnya menggunakan alat peraga yang kita sebut dengan postcard tajwid. Semoga kartu ini nanti akan lebih memudahkan kita belajar menganalisis hukum tajwid, khususnya yang ada dalam Quran Surat At-Taubah 105. Nah, ini nanti silakan nanti saya minta tolong bantuannya dibagikan semua anak satu kartu. Di dalam kartu ini nanti ada kode. Ini ya. Kamaran mohon bantuannya, Mas Aldo, silakan dibagi satu anak satu. Saya silakan tolong dibagi satu anak satu. Nanti kalau lebih silakan ada yang satu anak mendapat lebih dari satu kartu. Nah, anak-anakku sudah pegang kartu ini semua ya. Tadi sudah kita bagikan. Nah, dalam kartu itu kalian pegang, setiap anak berbeda. Bisa dilihat masing-masing. Di atas ini ada yang namanya kode. Misal yang Pak Harul pegang adalah F1. Nah, maka kode ini akan muncul di yang Pak Harul tampilkan di sini. Misal Pak Harul pegang F1, maka akan muncul F1 di sini. Nah, penjelasan F1 ada di kartu ini. Nah, harapannya ini akan lebih mempermudah. Maka ketika nanti kita menganalisis F1, siapa yang pegang F1 di situ? Caranya bagaimana Pak Harul contohkan. Misal Pak Harul nanti menyebutkan, silakan kode F1. Saya sebutkan. Saya Pak Harul, maju sini. Jelaskan. Teman-teman, kode F1 di sini mengandung hukum tajwid dengan analisis sebagai berikut. Hukum tajwid yang terkandung dalam lafaz fakuli malu yang dilingkari di sini adalah namanya hukum mat. Mat apa? Mat taubini. Karena di sini ada huruf mat, yaitu wawu yang bersukun yang jatuh sesudah harokat doma. Nah, di sini ada penjelasannya semua. Maka nanti kalian menjelaskan demikian itu. Bisa dimengerti anak-anakku? Bisa. Oke, nanti Pak Harul harap kalian semua aktif. Nanti kita menunjuk kode, maka yang nanti Pak Harul tunjuk kodenya silahkan maju, siapapun boleh. Aktif semua, berlomba-lomba dalam kebaikan. Oke, kita mulai. Kode F1. Saya Pak. Baik, silakan Mas Sigit maju ke depan, jelaskan kepada teman-teman kamu sesuai dengan kode yang kamu pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya menjelaskan hukum bacaan dari Quran Surat At-Taubah ayat 105 sesuai kode postcard yang saya pegang, yaitu F1. Saya akan menjelaskan bagian F1 yang ini. Jadi teman-teman, F1 yang ini adalah hukum bacaan mat tabi'i. Mat artinya panjang, kemudian tabi'i artinya biasa. Berarti panjangnya itu biasa dengan dibaca 2 harokat. Nah, kapan disebut dengan mat tabi'i? Bacaan ketika dibaca mat tabi'i adalah ketika fathah bertemu dengan alif. Contohnya di ayat ini adalah bagian ini. Kemudian huruf kasrah bertemu dengan huruf ya sukun atau mati. Yang ketiga, dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun atau mati yang dicontohkan oleh F1 bagian ini dan bagian ini. Kemudian saya akan mencontohkan hukum bacaan mat tabi'i dalam Quran Surat At-Taubah ayat 105. Yang pertama, mat tabi'i bagian ini. Di sini
harokat dhammah bertemu dengan huruf wawu sukun. Jika dibaca dengan matobi, bagian ini akan dibaca seperti wa quli malu. Nah, seperti itu. Kemudian bagian selanjutnya huruf dhammah bertemu dengan wawu lagi. Dengan matobi, bacaan ini akan dibaca wa saturat duna, seperti itu. Huruf dal wawu akan dibaca sebanyak 2 harokat. Kemudian mat tabi'i selanjutnya ada di bagian ini dengan huruf ain fathah bertemu dengan alif. Bagian ini akan dibaca seperti ila alimil ghaibi, ila alimil ghaibi. Jadi huruf ain dibaca sebanyak 2 harokat. Seperti itu. Sekian penjelasan mat tabi'i dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk teman kita semua. Cukup bagus penjelasannya, cukup menerangkan sesuai dengan kode kartu yaitu R1 atau mat tabi'i. Alhamdulillah Mas Sigit, dari penjelasan Mas Sigit teman-teman kalian sudah terbantukan penjelasan tentang mat tabi'i. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat semula. Baik, kita lanjutkan. Kita coba lagi menggunakan kartu postcard lagi, yaitu kode D1 dan D2. Saya Pak. Oke, silakan dengan Mbak Sarifah ya. Mbak Sarifah D1, Mbak Zakia D2. Silakan Mbak Sarifah dengan Mbak Zakia masuk ke depan menjelaskan tentang hukum tajwid dengan kode D1 dan D2. Silakan yang lain bisa diperhatikan dengan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan hukum tajwid pada Quran Surah At-Taubah ayat 105. Hukum tajwid pada kode D1 yang saya pegang, pada kode ini memiliki hukum tajwid idhar qamariyah. Idhar berarti jelas, qamariyah berarti sebangsa bulan. Cara membacanya wal mu'minun. Jadi huruf lam dibaca dengan jelas. Demikian penjelasan dari idhar qamariyah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hukum bacaan tajwid dari surat At-Taubah ayat 105, yaitu pada kode D2. Di kode D2 ini mengandung hukum bacaan idgham syamsiyah. Nah, idgham sendiri itu artinya lebur atau masuk, sedangkan syamsiyah itu artinya sebangsa matahari. Nah, cara membacanya itu ada bunyi L dileburkan atau dimasukkan ke dalam huruf berikutnya. Di sini alif lam itu dianggap tidak ada. Contohnya, di sini ada huruf alif lam bertemu dengan huruf sya. Sehingga di sini alif lamnya dianggap tidak ada. Nah, ciri khususnya itu ada tanda tasdid pada di atas huruf alif lamnya. Cara bacanya wasyahadati. Demikian penjelasan dari saya dan teman saya mengenai hukum bacaan idhar qamariyah dan idgham syamsiyah. Sekian, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita apresiasi untuk Ananda Sarifah dan Ananda Dahlia. Cukup jelas ya penjelasan dari mereka berdua. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, dari ayat Quran surat At-Taubah 105 kita sudah mencoba menganalisis semua kandungan hukum tajwid sesuai dengan kode yang masing-masing kalian sudah pegang. Silakan nanti kalian perdalam lagi dengan cara nanti dibuka dengan kode-kode ini. Ingat lagi kalian pegang apa, teman kalian tadi pegang apa, penjelasannya bagaimana.
Baik, demikian penjelasan analisis hukum tajwid yang terkandung dalam Quran surat At-Taubah 105 dengan menggunakan postcard. Ini sangat harapan kami akan sangat lebih memudahkan kalian dalam mempelajari hukum tajwid yang terkandung dalam Al-Qur'an. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih juga kepada pencipta alat peraga ini, postcard tajwid ini, karena dengan postcard tajwid ini sungguh saya sebagai guru PAI sangat terbantukan dalam proses pembelajaran. Artinya active learning di sini sangatlah terwujud, sangatlah tercapai karena dengan kartu ini terbukti anak yang lebih aktif, anak yang akan mengeksplor hukum-hukum tajwid dalam ayat-ayat Al-Quran, akan menganalisis hukum-hukum tajwid dalam Al-Quran sesuai tema mata pelajaran. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada beliau yang terhormat Bapak Widiana MPD yang telah bersusah payah menciptakan sebuah alat peraga yaitu postcard. Sekali lagi, saya sebagai guru pendidikan agama Islam sangat terbantukan dengan postcard ini. Alhamdulillah, setelah saya pakai postcard kartu tajwid tadi, saya merasa ilmu tajwid itu mudah ya, sangat sederhana. Tadinya kan ada beberapa elemen itu sangat baris-baris itu susah belajarnya, sangat rumit. Kemudian pakai postcard ilmu tajwid tadi itu saya merasa sangat sederhana, sangat terbantu dan simpel, sangat enak membelajarnya. Memakai saat peraga postcard tajwid, saya lebih memahami tentang hukum-hukum tajwid dan merasa lebih simpel dalam belajar hukum-hukum tajwid. Ya sama, jadi dengan alat peraga postcard tajwid tadi lebih memahami dan lebih mudah untuk belajar tentang hukum tajwid secara singkat.